Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hamka Muda, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Arief Widodo Nugroho. Beliau merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA dan beliau juga diamanahkan menjadi Ketua Program Studi D3 Akuntansi. Nah, Sobat Hamka, sekarang kita mulai berbincang-bincang aja ya sama Bapak Arief Widodo. Nah, mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu Pak, namanya dan sebagainya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Arief Widodo Nugroho, biasa dipanggil Pak Dodo sama mahasiswa semua ya. Saat ini saya sebagai Kaprodi Program Studi D3 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Selain sebagai Kaprodi, saya juga menjabat sebagai Kepala Lab Komputasi dan Statistika. Ya. Ini sedikit riwayat ya. Dulu saya S1 menamatkan pendidikan di jurusan akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung. Lalu saya melanjutkan program studi S2 saya, magister saya di Universitas Negeri Jakarta, yaitu mengambil terkait manajemen keuangan. Nah, untuk organisasi saya dulu sempat ikut HIMA juga, HIMA akuntansi di Unpad sana. Lalu sekarang saya juga termasuk salah satu pengurus ya di alumni MMUNJ, Magister Manajemen UNJ, itu sebagai kepala bidang hubungan internal. Ya mungkin itu sekelas perkenalan saya. Ya oke, keren banget ya teman-teman. Nah, mungkin lanjut aja. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya Bapak Arief Widodo itu sebagai Ketua Program Studi D3 Akuntansi sekarang. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, tupoksi dari Ketua Program Studi D3 Akuntansi sendiri itu. Oh ya, saya kebetulan baru menjabat sebagai Kaprodi ya. Cuman di sini ya lumayan agak banyak dan menantang. Salah satunya itu mungkin ya salah satu tugas sebagai Kaprodi itu mengkoordinir ya terkait penelitian, pengabdian, pengajaran maupun AIK ya untuk dosen-dosen di bawah naungan Kaprodi D3 Akuntansi. Saya juga kemudian bertugas menjadwalkan pengajaran atau dosen pengampu terkait matkul yang ada di program D3 Akuntansi. Lalu selain itu ya untuk terkait kerjasama, saya juga mengurus ya kerjasama dengan IDUKA ya atau dunia industri dan usaha ya sebagai nanti kedepannya bagaimana mahasiswa dari D3 Akuntansi itu untuk magang ya dan untuk memperoleh kalian ya baik hard skill maupun soft skill ya dari dunia industri. Nah itu salah satu sih yang merupakan keunggulan dari D3 Akuntansi Universitas Prof. Dr. Hamka ini. Lalu selain itu saya juga bertugas ya mencari misalnya ada kegiatan mahasiswa yang bisa meningkatkan skill-skill mereka. Ya salah satunya dari webinar atau mungkin nantinya ada perlombaan ya. Nah itu jadi saya mendukung mahasiswa itu ya tidak pasif ya tapi aktif. Ya. Salah satunya itu mencari perlombaan sendiri ya, jadi bisa menginformasikan ke saya nantinya. Dan mungkin kalau misalnya ada kendala terkait pendaftaran atau mungkin biaya ya, kebanyakan sih biaya. Ya itu nanti bisa lah dibantu, saya bantu semampu saya, insya Allah. Ya karena itu juga turut berperan ya, mahasiswa yang berprestasi itu untuk meningkatkan kualitas dari prodi sendiri ya, prodi maupun dari fakultas FEB sendiri. Ya, mungkin seperti itu. Nah oke, mantap banget ya nih Sobat Hamka. Tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Dodo ya, bisa dipanggil Pak Dodo ya Pak? Iya. Nah terus sekarang kira-kira nih Pak, prospek kerjanya tuh dari program studi D3 Akuntansi sendiri tuh apa Pak? Dan apa yang membedakan sih Pak kira-kira S1 Akuntansi dan D3 Akuntansi? Oh ya, mungkin kalau di dunia kerja ya, hitungannya yang membedakan antara S1 sama D3 itu masa studinya ya. Jadi D3 itu keunggulannya sebenarnya dia lebih singkat masa studinya sehingga ya lebih cepat mencari pekerjaan ya. Kedepannya lebih cepat lulus dan lebih cepat mencari pekerjaan. Nah kebanyakan dari D3 akuntansi di FEB UHAMKA ini ya itu banyak mahasiswa yang mengambil D3 dulu ya. Setelah lulus ya lalu mereka melanjutkan mengambil S1 akuntansi tapi kelas ekstensi.
Kenapa? Ya karena itu mereka mengambil D3 karena lebih cepat masa studinya, lalu biayanya lebih murah pada S1. Lalu setelah itu mereka mencari kerja, dan ketika mendapatkan pekerjaan paginya ya malam itu mereka bisa kuliah lagi yang S1 akuntansi jurusan ekstensi apa kelas ekstensi atau karyawan ya, kelas malam ya. Dan itu kalau misalnya itu salah satu keunggulan dari ya itu anak D3 akuntansi. Jadi siap kerja. Dan selain itu ya pengajar-pengajar di D3 ya, D3 sendiri, D3 akuntansi ini kebanyakan 70% itu adalah praktisi. Sehingga mereka nanti untuk kedepannya ketika lulus itu lebih siap ya, lebih siap di dunia kerja. Ya, mungkin seperti itu. Nah, oke, keren banget nih ya. Berarti tadi kira-kira D3 itu lebih cepat ya Pak gitu ya? Iya, masa studinya. Nah, oke. Mungkin kira-kira ada motivasi untuk mahasiswa baru yang ingin bergabung di FEB UHAMKA Pak? Bisa disampaikan sedikit aja. Oh ya, teman-teman semua, saya manggil apa nih buat Sobat Hamka? Oh, Sobat Hamka. Oh ya, Sobat Hamka ya? Iya. Sobat Hamka ya, selamat datang di FEB UHAMKA ya. Saya berharap ya kalian itu ya jangan mensia-siakan waktu kalian di kampus ya. Kalau bisa juga kalian bisa terus mengasah skill ya, mengikuti lomba atau mungkin mengikuti organisasi ya, karena itu juga buat meningkatkan soft skill kalian untuk berorganisasi atau bekerja sama ya. Dan jangan terlalu pasif ya, kalau bisa aktif lah di FEB nanti setelah menjadi mahasiswa ya. Mungkin sekian seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Saya berikan kesimpulan sedikit bahwasannya tadi Pak Dodo telah menjelaskan tugas pokok dari Ketua Program Studi D3 Akuntansi, atau bisa dibilang tugas pokok dari Ketua Program Studi lainnya juga mengkoordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan prodi dan juga merencanakan jadwal kuliah, praktikum, serta evaluasi hasil belajar. Itu ya Pak? Betul. Oke, terima kasih ya Pak Dodo telah memberikan kesempatan untuk bincang-bincang sedikit. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hamka Muda semuanya yang bergembira dan pastinya selalu ceria. Nah, sekarang perkenalkan saya Muhammad Reza Septiansyah, Prodi Manajemen semester 3 yang akan mewawancarai salah satu kaprodi kita yang sangat tentunya cantik banget dan cerdas banget dong. Nah, oke, kali ini izinkan saya untuk membacakan CV dari nama lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Maita Larasati, SPD MSc, jabatan Ketua Program Studi S1 Akuntansi. Nah, itu dia CV dari Bu Maita yang sangat luar biasa sekali ini dong, tentunya yang biasa kita sebut kaprodi ya. Nah, sekarang kita sapa dulu. Halo Bu Maita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, izin Reza nih pengen mengenal lebih dekat sama mahasiswa Hamka Muda nih Bu, yang calon-calon yang lebih semangat tentunya dong Bu. Boleh dong, pastinya. Nah, oke. Sekarang Reza izin mewawancara ya Bu ya? Boleh. Oke. Reza bakal tanya-tanya seputar kaprodi atau ketua program studi. Nah, sekarang boleh apa aja sih Bu kira-kira tugas dari kaprodi ini Bu? Sebenarnya tugas dari kaprodi itu macam-macam ya. Yang pertama sih memang awalnya tuh harus mengkoordinasikan semua kegiatan keprodian gitu ya. Terus membuat jadwal kuliah, terus jadwal ujian, terus mengevaluasi dari seluruh jadwal tersebut. Nah, terus memastikan kalau jadwal tersebut memang terstruktur di akademik. Nah, seperti itu. Terus juga macam-macam melakukan bimbingan kepada mahasiswa gitu ya. Jadi
Kaprodi itu harus lebih peka gitu ibaratnya terhadap mahasiswa pastinya ya, harus lebih peka. Jadi harus bisa meningkatkan prestasi mahasiswa, terus juga mengeksplor bakat-bakat mahasiswa nih. Mahasiswa misalnya mahasiswa A, pinter pinter nari misalnya, nanti kalau misalnya ada lomba nari bisa diikutin nih gitu. Terus juga mahasiswa B akuntansinya sangat menonjol nih, nanti ada lomba-lomba akuntansi, nah mahasiswa B bisa ditarik gitu ya. Terus juga macam-macam, misalnya mahasiswa C pinter debat, nanti kalau ada lomba debat ditarik, nah seperti itu. Terus juga mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kegiatan prodi kan nggak cuma pengajaran aja nih ya, nggak cuma pendidikan, tapi ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian, terus ada AIK gitu ya. Penelitian itu mahasiswa itu pasti diajak gitu ya, jadi biar mahasiswa UHAMK tuh lebih terbuka gitu, lebih open minded lah gitu ya. Kalau penelitian itu kita punya kelompok-kelompok riset. Nah, nanti teman-teman bisa ikut join di kelompok riset tersebut gitu. Nanti ikut conference sama dosen-dosen gitu ya. Jadi lebih jadi kuliah tuh nggak cuma kupu-kupu gitu kan. Dapat risetnya, dapat pengabdiannya, nanti juga diajak sama dosen-dosen gitu, pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Pengabdian kepada masyarakat tuh kita memberikan sebuah kontribusi gitu kepada masyarakat gitu ya. Misalnya kayak kita tuh punya di Kampung Gedong nih ya, nanti mahasiswa bisa ikut kontribusi di situ. Wah, gitu. luar biasa sekali ya Hamka Muda ya. Tupoksi dari Kaprodi atau Ketua Program Studi 1 ini, Bu Maita. Wah, luar biasa. Ya, udah cantik, udah cerdas, wah pinter manage waktu lagi. Aduh, luar biasa sekali Hamka Muda. Saya jadi GR nih. Bu, kita langsung next ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Oke, yang kedua itu apa sih Bu kira-kira prospek dari jurusan tersebut gitu? Prospek dari jurusan akuntansi ini banyak banget prospeknya tuh, bener-bener kalian nih di jurusan akuntansi peluangnya tuh bener-bener besar banget. Kenapa? Sekarang coba saya tanya, di sini perusahaan mana yang nggak butuh staff atau orang-orang akunting, orang-orang keuangan? Pasti setiap perusahaan butuh orang-orang keuangan gitu ya. Terus juga jenjang karir di dalam satu perusahaan itu kalian akan punya kesempatan yang sangat bagus gitu loh di dalam perusahaan. Kalian bisa jadi staff accounting, terus bisa jadi supervisor, manager gitu ya, manajer keuangan gitu ya. Terus juga bisa jadi auditor internal gitu ya. Accounting dan auditor kan berbeda gitu ya. Nah, terus selain di perusahaan, kalian mau berkarir di akuntan pendidikan bisa juga, nah seperti saya gitu ya, tapi dengan catatan kalian harus lanjut S2 gitu ya. Nah, kalian bisa lanjut S2 nya di UHAMKA juga nih kan gitu. Terus kamu tercinta ini Bu. Selain itu kalian bisa bekerja sebagai auditor eksternal. Auditor eksternal tuh apa sih? Auditor yang bekerja di KAP gitu ya. KAP kantor akuntan publik gitu. Jadi kalian mengaudit laporan-laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan nih gitu ya. KAP kan ada Big Four ya, yang terkenal banget tuh, ada Big Four, ada Deloitte, ada KPMG, PwC, dan Ernst & Young. Kalian punya kesempatan tuh buat bekerja di KAP. Atau kalian mau buka kantor KAP sendiri? Bisa. Wah, bisa banget ya Bu. Keren banget kan? Nah, gimana sih caranya? Kalian ngambil sertifikasi lagi, namanya sertifikasi CA, Certified Accountant gitu. Luar biasa sih ya Bu ya. Bisa luar biasa banget nih prospeknya. Terus untuk kalian yang mau jadi pengusaha, gampang. Kurang apa lagi gitu kan? Jadi pengusaha udah belajar keuangannya gitu. Itu cocok banget, tepat banget kalau kalian milih prodi akuntansi di UHAMKA terutama gitu. Banyak sekali berarti ya Bu manfaat gitu ya Bu dari tupoksi prospek di jurusan akuntansi ini ya Bu ya. Banyak banget. Bahkan bisa jadi direktur ya Bu ya? Bisa. Tentunya. Tapi itu sih tergantung kinerja kalian juga di perusahaan gitu. Mantap sekali sih, luar biasa. Oke. Nah, tadi Hamka Muda kita sudah membahas tentang tugas atau tupoksi seorang kaprodi, ketua program studi S1 akuntansi seperti Bu Maita ini. Nah,
tadi juga sudah kita melewati atau meliputi tentang prospek dari jurusan tersebut, yaitu akuntansi, S1 akuntansi, dan yang ketiga nih Bu. Nah, silahkan Ibu dengan senang hati sebelum kita menutup talk show kali ini, kita pengen dari Ibu ada closing statement atau motivasi untuk mahasiswa baru FEB UHAMKA ataupun UHAMKA ini. Oke, motivasi, sebenarnya motivasi ini penting banget gitu ya buat HAMKA muda di sini gitu. Cuma saya mau berpesan kepada kalian HAMKA muda yang cerdas gitu ya, dahulukanlah adab daripada ilmu gitu. Jadi memang di dunia ini kalau kalian mau bekerja itu sangat dibutuhkan adab yang baik gitu kan. Kalian harus jujur, harus harus sesuai dengan harus berbuat baik lah gitu ya. Lalu kalian bisa terus mengeksplor diri kalian. Apa sih sebenarnya yang menjadi keunggulan kalian yang bisa kalian jual nih gitu ya ke orang lain gitu. Kalau di kampus kalian bisa berorganisasi untuk mengeksplor personal branding. Personal branding, soft skill kalian itu sebenarnya kalau kita bekerja, soft skill itu yang paling utama. Gitu. Itu yang memang kalian dapatkan ketika kalian berorganisasi tentunya gitu ya. Yang penting kalian harus semangat menjalani hari-hari kalian di universitas tercinta ini gitu ya. Selamat datang kepada para HAMKA muda gitu ya. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cari gitu ya di universitas kita tercinta gitu. Mantap sekali sih, luar biasa closing statement atau ucapan motivasi dari Kaprodi 1 ini, yaitu Bu Maita, Ketua Program Studi S1 Akuntansi. Nah, itu ya HAMKA muda, tadi sudah kita membahas dari tupoksi Kaprodi, prospek jurusan akuntansi, bahkan motivasi dari seorang Kaprodi dong. Nah, luar biasa sekali kan. Tunggu apa lagi HAMKA muda? Yuk gabung di FEB UHAMKA, berkualitas, berintegritas, dan berprestasi tentunya. Nah, billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Kita akhiri dalam talk show kali ini dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat HAMKA, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Dewi Puji Rahayu SEMSI. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA, dan saat ini beliau diamanahkan untuk menjadi Ketua Program Studi D3 Perpajakan. Nah, bisa perkenalkan diri dulu mungkin ya Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Muda HAMKA, perkenalkan nama saya Dewi Puji Rahayu, panggil saja dengan Ibu Dewi. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Kaprodi D3 Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Selamat datang dan terima kasih atas kepercayaan teman-teman kepada UHAMKA sehingga teman-teman menjadi mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Latar belakang pendidikan saya menyelesaikan S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2000, lulus, kemudian melanjutkan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian saat ini sedang menjalani program studi doktoral di Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jakarta. Kemudian latar belakang organisasi yang pernah saya ikuti, saya pernah menjadi ketua kaderisasi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian beberapa kali sempat bergabung dengan NGO Wanita dan Anak di Surakarta. Ini saya menjabat sebagai Kabid Litbang di Yayasan Tugas Ibu di Tangerang Selatan. Selain itu di komunitas Aisyah juga menjadi wakil ketua. Saat ini banyak
bergelut di bidang keuangan daerah dan fiskal, dan beberapa kali sempat bergabung di beberapa proyek di daerah. Keren banget ya Sobat Hamka mengenai perkenalannya. Sekarang teman-teman Hamka udah pada kenal dong pastinya dengan Ibu Dewi Puji Rahayu. Nah Bu, untuk tugas pokok dari Ketua Program Studi D3 Perpajakan itu apa aja sih Bu? Oke, baik. Tugas Kaprodi itu sangat banyak sekali, jadi salah satunya yaitu melayani teman-teman ya nanti. Apapun bisa teman-teman konsulkan ke Kaprodi Anda. Kalau D3 Perpajakan berarti ke saya gitu ya. Kami pasti akan membagi nomor WA kami untuk baik konsultasi, baik mengenai akademik, kemudian mengenai kokurikuler atau apapun, teman-teman bisa berkonsultasi kepada kami. Kemudian teman-teman juga bisa menanyakan terkait dengan dosen, kemudian melaporkan ketidakhadiran dosen, ataukah teman-teman ingin menanyakan bagaimana kelanjutan studi setelah dari D3 Perpajakan. Nah, itu salah satu fungsi administratif dari Kaprodi. Kami juga ada fungsi yang untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar yang mewakili prodi masing-masing, misalnya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, dengan kantor konsultan pajak yang terkait dengan kerjasama pengajaran, penelitian maupun pengabdian. Kami juga menjadi wakil dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau terkait dengan program administrasi kepengajaran, tugas kami juga tidak sedikit, diantaranya untuk menyiapkan jadwal, menyiapkan dosen, kemudian kami juga berkoordinasi dengan bagian keuangan terkait dengan pembayaran mahasiswa. Kami juga harus menyiapkan duta-duta mahasiswa yang harus mengikuti program lomba, kemudian mewakili Fakultas Ekonomi, mewakili UHAMKA gitu ya, sehingga di prodi masing-masing, terutama di D3 Perpajakan ini aktif ya mengikuti berbagai kegiatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berarti tugas Kaprodi ini bisa disimpulkan seperti mewadahi dari mahasiswa-mahasiswa D3 Perpajakan itu sendiri ya Bu? Betul. Dan salah satu fungsi kami adalah pembinaan ya, diantara kami membawai hima akuntansi yang di bawahnya ada mahasiswa S1 akuntansi, mahasiswa D3 akuntansi, dan mahasiswa D3 Perpajakan, sehingga fungsi pembinaan di hima juga kami lakukan. Baik Bu. Nah, untuk prospek kerja sendiri Bu, prospek kerja dari lulusan D3 Perpajakan itu apa saja sih? Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa bagus gitu ya. Alhamdulillah, jadi hasil dari tes studi kami, lulusan kami biasanya di semester 6 nanti ada yang namanya magang kerja gitu ya. Nah, sebagian besar dari mahasiswa kami setelah magang kerja, mereka langsung lanjut untuk mendapatkan pekerjaan di tempat magang. Jadi insya Allah nggak lama teman-teman bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Banyak juga sih tempat-tempat magang yang bagus ya, diantaranya di BUMN misalnya ada beberapa kakak kelas yang akhirnya keterima kerja juga di Wika. Wika itu perusahaan developer gitu ya, yang membuat jalan, jembatan. Kemudian ada yang di Adikarya, ada juga teman-teman yang di HK. HK itu Hutama Karya yang juga membangun jalan, jembatan. Kemudian ada beberapa teman yang masuk di kantor konsultan pajak. Nah, di kantor konsultan pajak mereka ini bisa banyak sekali ya mendapatkan beberapa kasus ya, yang dari situ alhamdulillah kakak-kakak akhirnya bisa juga dari KKP akhirnya bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang bagus gitu ya. Di antaranya ada yang bekerja di Holcim, kemudian Teh Gopek, ada juga yang kemarin sempat bekerja di perusahaan properti real estate gitu ya,
Yang itu semua menjadi sebuah kebanggaan buat Prodi D3 Perpajakan sekaligus Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMK. Berarti bisa disimpulkan bahwa lulusan dari program studi D3 Perpajakan ini bisa bersaing ya Bu dengan lulusan D3 Perpajakan di luar UHAMK. Baik, tepat sekali. Jadi alhamdulillah 98% ya dari lulusan kami itu terserap di pasar-pasar kerja yang linear dengan perpajakan. Nah, ini menjadi berita yang bagus karena dengan bersekolah di D3 vokasi perpajakan, teman-teman ini ibaratnya itu nggak sempat nganggur gitu. Jadi teman-teman langsung terserap di pengguna atau yang memasarkan pekerjaan ya di perusahaan-perusahaan maupun di lembaga-lembaga gitu ya. Oh ya, ada beberapa juga yang keterima di pegawai negeri sipil, baik daerah maupun pusat. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman nanti ingin merencanakan karir ya teman-teman, dari mulai sekarang harus ditentukan mau bekerja di mana, di sektor swasta, di wira swasta juga beberapa lulusan kami juga ada yang menjadi pengusaha ya. Kemudian atau teman-teman mau jadi PNS misalnya, itu jadi preferensi teman-teman sendiri ke depan mau seperti apa. Kami akan mewadahi di sini. Nah Bu, terakhir nih Bu, mungkin ada pesan atau motivasi untuk teman-teman HAMKA muda yang baru bergabung khususnya di program studi D3 Perpajakan ini. Baik, terima kasih. Oke teman-teman HAMKA muda yang bergabung D3 Perpajakan ya, semoga teman-teman di sini bisa menimba ilmu dengan baik ya, mendapatkan keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu seperti apa sih gitu ya? Keberkahan ilmu itu mendapatkan pekerjaan yang halal gitu ya, yang pekerjaan yang baik, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik gitu ya, sehingga kebaikan tersebut bisa tertular tidak hanya di Anda sendiri tetapi juga teman-teman dan lingkungan Anda. Nah, gimana nih teman-teman? Teman-teman kan tadi udah dengar mengenai perkenalan, terus juga teman-teman udah mengetahui mengenai tugas pokok dari Ketua Program Studi D3 Perpajakan, kemudian ada prospek pekerjaan dari lulusan Program Studi D3 Perpajakan, dan terakhir ada motivasi dan juga pesan dari Ketua Program Studi. Boleh nambah nggak ya pesan-pesannya? Ada yang terlupa. Boleh, Ibu. Jadi saya berharap teman-teman HAMKA muda yang sekarang masih di semester awal ya, di semester 1, saya berharap teman-teman nanti mulai aktif ya di berbagai lembaga, karena banyak sekali beasiswa yang nanti ditawarkan. Tapi ada beberapa syarat, biasanya teman-teman harus aktif ikut lembaga. Kemudian kami juga ada beberapa lomba dan beberapa kerjasama internasional. Saya berharap teman-teman juga aktif ya di sana ya, apabila ada tawaran untuk mengikuti fellowship, beberapa kayak international student exchange gitu ya, teman-teman bisa ikut aktif ya untuk bergabung di berbagai lomba baik nasional maupun internasional. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Sama-sama. Sudah berkenan untuk berbincang-bincang pada kali ini. Baik. Akhir kata saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo HAMKA muda yang berprestasi, integritas, dan tentunya loyalitas. Nah, kali ini kita bakal bincang-bincang sama Kaprodi ya. Kaprodi siapa ya kira-kira, dan ketua program studi apa ya kira-kira? Nah, ini dia ketua program studi S1 Ekonomi Islam, yaitu Bu Ummu Salma Al-Azizah. Nah,
Izinkan saya, teman-teman semua atau Hamka Muda, membacakan CV dari Ketua Program Studi S1 Ekonomi Islam yang sangat luar biasa dan cantik jelita tentunya ini. Nah, nama lengkap Bu Ummu Salma Al-Azizah MSc Fin, dan jabatan di sini sebagai Ketua Program Studi S1 Ekonomi Islam. Wah, luar biasa sekali kan Hamka Muda. Nah, itu dia CV dari Bu Ummu Salma Al-Azizah MSc Fin ini, atau dari Ketua Program Studi S1 Ekonomi Islam. Nah, sekarang kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bisa. Wah, kayaknya ibunya udah semangat banget nih ya. Nah Bu, izinkan Reza buat bincang-bincang sih Bu, pastinya Bu, bincang-bincang tentang seputar kaprodi ataupun lainnya, boleh kan Bu? Boleh. Oke Bu, kita next ya Bu. Kita next langsung ke pertanyaan yang pertama Bu. Nah, kira-kira Bu Ummu ini apa aja sih tugas sebagai kaprodi itu, bisa dijelaskan Bu? Nah, itu dia tuh tugas kaprodi. Kalau misalkan kayak yang biasanya gitu kan ya, kita tuh kayak bikin gimana sih rencana strategis untuk mahasiswa ke depannya, terutama di prodi ekonomi Islam gitu kan. Apalagi yang kita tahu kan ekonomi Islam sekarang ya, untuk Islamic finance-nya terutama itu kan lagi booming ya. Di mana-mana webinar tentang Islamic economics and finance itu banyak, dan pesertanya itu membludak sekali gitu nih. Nah, jadi kami berusaha di sini gitu ya, bersama dengan prodi lainnya, dengan pimpinan yang lainnya, untuk bisa meng-attract acara-acara seperti itu ya, kemudian juga meminta teman-teman mahasiswa untuk bisa mengikuti baik yang kegiatan di dalam maupun eksternal seperti itu. Karena kalau misalkan sekarang itu Merdeka Belajar, kemudian apa namanya magang merdeka, semua itu kompetensinya memang dari individu itu sendiri gitu. Jadi kami mencoba untuk mengeksplor keinginan mahasiswa itu dari dalam dirinya sendiri, bukan yang kalau mau apa-apa ditunjuk gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Itu terutama untuk di prodi ekonomi Islam ya, karena anak-anak ekonomi Islam itu kelihatannya adem ayem gitu ya, lucu, pendiam gitu ya, soleh-soleha gitu kan. Jadi mungkin nggak banyak ngomong, jadi nggak terlalu kelihatan apa namanya keinginan dia, kemampuan dia gitu, sehingga dia mungkin karena ekonomi Islam jadi kan harus down to earth gitu ya. Jadi dia kayaknya nggak mau menunjukkan bahwa dia mampu gitu. Nah, itu yang saya lihat. Jadi gimana caranya kita kerjasama nih sama Hima dengan BEM atau dengan pimpinan yang lainnya, biar mahasiswa ekonomi Islam itu bisa mengikuti apa yang menjadi tuntutan kami gitu. Itu sebenarnya untuk mereka sendiri kan. Kalau misalkan kami yang diproduksi udah biasa-biasa aja kan ya, udah berumur begini kan, ya kita jalanin apa yang ada, tapi mahasiswa harus improve. Nah gitu. Jadi ya kami bekerja keras untuk bisa menaikkan level improvisasi dari mahasiswa itu sendiri. Gitu Reza. Wah, luar biasa sekali ya. Itu dari tugas kaprodinya. Kira-kira itu capek-capek berat ya Bu? Nah, betul. Jadi kayak mendalami jiwa mahasiswa kan? Iya. Begitulah. Sangat luar biasa sekali sih motivator yang satu kali ini, atau Ketua Program Studi S1 Ekonomi Islam kali ini Bu Ummu ini. Nah Bu, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Nah oke. Pertanyaan selanjutnya Hamka Muda semua atau teman-teman semua, ini ada, coba boleh minta tolong Ibu jelaskan sih Bu, prospek dari jurusan tersebut gitu Bu, dari ekonomi tersebut, ekonomi Islam tersebut. Untuk prospek ekonomi Islam gitu ya, di kami gitu FEB Hamka, ekonomi Islamnya itu mengkhususkan diri di keuangan Islam gitu ya. Adapun kekhususan itu ada di akuntansi syariah, keuangan syariah, dan juga nextnya akan ada halal manajemen. Namun sepertinya semangat untuk mengambil atau keinginan mahasiswa untuk bisa mempelajari keuangan syariah itu lebih besar dibandingkan akuntansi syariah. Tapi sebenarnya antara akuntansi sama keuangan ini ya 11-12 aja gitu ya. Kan sama kan ya, di manajemen juga gitu kan. Sama sih Bu. Karena ekonomi dan bisnis sebenarnya sama. Cuman memang prospeknya ke depan itu sekarang kan lagi booming ESG dengan SDGs-nya, corporate governance-nya. Gimana sih
sih agar mahasiswa ini catching up dengan materi-materi tersebut, kemudian bisa dipakai di luar. Karena sekarang kan riset, kemudian industri juga menggunakan SDGs, kemudian menggunakan ESG juga. Jadi mau nggak mau memang kajian-kajiannya akan lebih banyak ke sana. Dan kalau misalkan kita bertanya itu tuh dipakainya di mana, ruang lingkup kerjanya di mana gitu kan? Ya ruang lingkup kerjanya bisa di bank, capital market gitu kan. Kemudian juga ada lembaga-lembaga keuangan lainnya yang otomatis nanti arahnya ke sana begitu. Jadi memang kepake banget. Mungkin ya kalau bisa dibilang ekonomi Islam itu hanya membahas fikih muamalah, usul fikih, itu sebenarnya salah besar. Salah besar ya, salah Bu. besar. Pasti salah besar. Karena usul fikih muamalah itu kan hanya base background aja. Background, ya, Bu. Misalkan corporate governance, gimana mengelola perusahaan itu dari mana? Boleh nggak sih gitu kan? Nah, kan nggak bisa kalau misalkan itu nggak pakai sisi usul fikih atau fikih muamalahnya begitu. Oh, jadi banyak pembahasan atau cabang-cabangnya gitu ya, Bu? Otomatis nggak cuman ekonomi Islam itu Islamic Bank aja loh, enggak. Bisa nggak sih ekspor import? Bisa. Ya nggak, produk apa aja, derivatif ada nggak? Bisa nggak sih dalam syariah? Boleh. Boleh gitu. banget. Kenapa enggak gitu kan? Iya. Pertanian boleh nggak pakai Islamic Finance? Boleh. Perumahan gitu kan, BTN syariah. Sekarang ada nggak yang lebih syariah lagi? Ada gitu. Ya, nah apa berarti mahasiswa ekonomi Islam harus cari tahu itu. Wah, luar biasa sekali sih Hamka Muda itu dari prospek dari ekonomi Islam ya. Buat Hamka Muda semua yang pengen atau berminat di ekonomi Islam, itu dari motivasi Bu Ummu Salma Al-Aziza ini salah satu ketua program studi S1 Ekonomi Islam itu. Jadi buruan daftar ke FEBU Hamka. Nah Bu, kita sekarang ada di poin terakhir nih Bu. Nah ini ada motivasi untuk Hamka Muda atau mahasiswa barunya nih Bu, kira-kira. Silakan Ibu boleh bagikan ke Hamka Muda yang sangat ceria, berintegritas, banyak prestasinya tentunya Bu. Oke, motivasinya saya rasa motivasi ketika untuk memilih ekonomi Islam itu sendiri sebagai program studi ke depannya gitu kan, saya rasa mereka sudah memiliki satu motivasi gitu. Tapi motivasi yang lainnya adalah ketika kita berpikir bahwa ekonomi Islam itu sekarang itu dibangun oleh orang-orang konvensional, kemudian agak sedikit bermanfaat untuk yang konven lah ya secara general. Tapi bisa nggak kita berpikir sekarang kita masuk ekonomi Islam, kemudian apa yang kita motivasikan itu adalah untuk rahmatan lil alamin. Nah itu mungkin yang perlu ditambah. Kemudian yang seperti kita belajar keuangan Islam, kemudian pasar modal Islam, kemudian boleh nggak sih trading, boleh nggak sih investing gitu ya. Nah yang mana yang benar? Nah motivasi itu kan ada di dalam diri sendiri gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan investasi, motivasinya itu apa? Kalau kita melakukan trading, motivasinya apa? Salah nggak trading dalam Islam? Memang trading untuk short time itu nggak boleh ya. Tapi kalau misalkan kita mau belajar hanya untuk melihat tren, kapan waktunya beli, kapan waktunya jual di bursa itu gitu kan, ya trading gitu kan. Nah itu sih. Kalau yang namanya investasi berarti kita masukin sekali, kita tunggu beberapa tahun, nah kan seperti itu. Tapi kalau trading kan kita jadi tahu lampu hijau itu apa, lampu kuning. Nah, jadi motivasi untuk ke rahmatan lil alaminnya itu lebih dibesarkan mungkin, sehingga untuk belajar tuh lebih enjoy, kemudian bisa menikmati apa yang menjadi tuntutan dari prodi ekonomi Islam sendiri maupun dari fakultas dan universitas. Itu aja sih. Wah, jadi wawasannya itu makin menambah ya Bu ya? Iya, kan kalau misalkan kita bisa, bisa lebih luas lagi gitu kan, antara ekonomi Islam sama ekonomi konvensional lebih bagus yang mana gitu kan. Ya kita nggak ngomong bagus atau enggak, tapi kalau misalkan ekonomi konven, dia belajar hanya konven dari konvensional base side gitu. Tapi kalau misalkan yang ini kan Islamic perspektifnya juga tahu. Jadi motivasi untuk mengetahui antara halal haram, kemudian boleh atau tidak, skema yang terbaik, yang tidak terbaik ya, itu gimana, begitu aja. Itu ya Hamka Muda, itu motivasi dari Bu Ummu Salma Al-Aziza ini atau ketua program studi S1 Ekonomi Islam ini. Jadi buat Hamka Muda semua yang pengen atau berminat masuk ke jurusan atau prodi ekonomi Islam ini,
buruan banget daftar sekarang juga, langsung datang ke FEB UHAMKA atau langsung kunjungi Instagramnya @FEBUHAMKA. Nah, baik Ibu, mungkin kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih Ibu atas bincang-bincang ya Bu ya. Bincang-bincang tentang Kaprodi atau jurusan atau prodi ekonomi Islam ini Bu. Baiklah Hamka Muda semua, itu saja tadi sudah kita bahas tentang tugas Kaprodi, prospek jurusan maupun motivasi dari Bu Ummu Salma Al-Aziza ini. Nah, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rekan-rekan semua, mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ya, angkatan tahun 2021 yang baru saja bergabung ya. Perkenalkan ya, nama saya adalah Dr. Adityo Aribowo SMM ya. Saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, khususnya di Prodi Manajemen ini menjabat sebagai Kaprodi ya, Kaprodi Manajemen. Perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan mahasiswa semua yang berbahagia, jadi saya selaku Kaprodi Manajemen FEB UHAMKA ini mempunyai beberapa tugas. Yang pertama adalah sebagai seorang Kaprodi, tugasnya adalah menjalankan kebijakan fakultas. Menjalankan kebijakan fakultas diturunkan dalam kebijakan prodi. Lalu selanjutnya adalah menyusun program kerja di prodi manajemen. Tugas kita adalah sebagai koordinator terkait dengan bidang pendidikan ya, penelitian dan pengabdian khususnya di manajemen. Selanjutnya adalah melakukan pengembangan program. Tugas saya yang kelima adalah melakukan pemantauan dan evaluasi proses belajar mengajar ya, yang ada di manajemen. Selanjutnya, saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa yang baru saja bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB UHAMKA ya. Lalu saya sampaikan kepada Anda semua yang berbahagia bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ini mempunyai visi ya, menjadi fakultas dan ekonomi dan bisnis ya terbaik di Indonesia pada tahun 2030 dalam mengembangkan pengetahuan, mewujudkan lulusan yang memiliki keunggulan spiritual, intelektual, ya, emosional, sosial, dan cakap dalam bekerja dan berkarya. Ya. Perlu rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia ketahui, di dalam prodi manajemen itu nanti ada juga yang namanya konsentrasi. Ada 4 konsentrasi yang ada di dalam prodi manajemen. Ya, nanti kalau Anda sudah kuliah ya sekitar tengah semester ya, semester tengah ya, itu Anda dapat memilih satu ya di antara 4 konsentrasi yang ada. Yang pertama adalah konsentrasi pemasaran. Tidak ada namanya, berarti apa? Anda akan fokus pada ilmu yang berkaitan dengan pemasaran. Dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah konsentrasi keuangan ya. Dan namanya konsentrasi keuangan. Anda akan di sini kalau Anda memilih konsentrasi keuangan, Anda akan fokus di dalam ilmu keuangan. Lalu selanjutnya ada konsentrasi SDM. Dari namanya sudah kelihatan ya, sebagai manusia ya. Jadi Anda akan lebih fokus kepada yang namanya ilmu
dengan bagaimana memanage SDM atau sumber daya manusia. Konsentrasi yang terakhir adalah kewirausahaan. Ya, di konsentrasi kewirausahaan ini Anda akan diajarkan bagaimana membuat bisnis, ya, mulai bisnis, cara mengembangkan usaha dan lain-lain. Jadi itu ada 4 konsentrasi yang nanti pada saat Anda sudah di tengah masa-masa semester 5 ya itu bisa baik, rekan-rekan mahasiswa baru yang baru saja bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Berangka yang berbahagia ya. Baik, saat ini Anda telah memasuki dunia kuliah. Dunia kuliah itu ya mungkin agak beda di saat SMA ya. Kenapa? Karena pada saat kuliah itu Anda dituntut lebih mandiri dalam belajar, dalam hal memanage waktu ya. Nah, sebenarnya berbeda dengan SMA. Kalau SMA itu ya masih pengawasan full ya dari guru ya. Tapi kalau di bangku perkuliahan ya Anda dituntut mandiri, disiplin dalam hal waktu ya. Anda harus bisa memanage Anda bagaimana Anda akan mengerjakan tugas Anda ya. Itu nanti ya Anda betul-betul manage sendiri ya. Tentu ada juga ya saran masukan. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia ya, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ya. Semoga Anda bisa lancar ya dalam perkuliahan ya, sampai Anda nanti lulus. Kuncinya adalah disiplin ya, lalu juga manajemen waktu ya, lalu Anda harus rajin ya. Selalu berkomunikasi dengan dosen ya, dan selalu berdoa. Nah, mungkin itu saja bisa saya sampaikan ya pada kesempatan hari ini. Sekali lagi akses semoga Fakultas Ekonomi Bisnis ya ini bisa menjadi media mengantarkan Anda menuju bisnis. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan.